Waalaikumsalam. Monggo. Kak Arwin mungkin mengenal teman yang di kelas kita gitu, kakak-kakak yang lain. Silahkan jikalau kenal bisa dijawab dulu Kak, untuk bisa segera masuk ke LMS gitu ya, ke Jimit tapi harus lewat LMS gitu ya, biar kita segera mulai dan nanti selesai tepat waktu begitu Kak. Ya. Ari, Kak Ari, Oke. Silahkan Kak Arwin. sana izin makan dulu. Oh iya Kak, silahkan sambil nanti apa namanya aktivitas makan siang ya, monggo dipersilakan Kak. Siap. Saya apakah terdengar jelas Kakak? Jelas, Mas. Jelas ya, alhamdulillah. Jumlah kelas kita ada 12 dan saat ini baru tergabung 4 ya. Monggo silahkan bisa dijawab ya kakak-kakak yang lain ya. Baik kakak-kakak, kita mulai 3 menit lagi sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya.
Baik Kak, kita mulai ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Suara saya terdengar Kak? Suara saya terdengar Kak? Aman Mas. Benar nggak? Aman. Ya oke, Aman baik. nggak? Baik, alhamdulillah ini adalah hari pertama kita bertemu ya kakak-kakak. Jadi kita bertemu pada kegiatan PKG PJOK gitu ya. Setelah tadi kita melakukan pembukaan ya, sudah dibuka secara resmi program PKG PJOK desiminasi gelombang. Jadi kakak-kakak ini jadwalnya lebih awal karena kakak-kakak masuk di gelombang pertama. Itu kakak-kakak, apakah presentasi saya sudah muncul? Share screen saya sudah muncul Kak? Belum nggak? Ya, baik. Sebentar saya ulang. Oh iya ini. Gagal terus ini ya, sebentar ya kakak-kakak ya. Belum bisa muncul ya Kak ya untuk PPT-nya ya? Belum nggak? Masih ada huruf A gitu aja. Belum masuk itu Kak. Huruf A saja ya. Siap. Sudah muncul Kak? Sudah muncul Kak? Sudah. Oke, baik kakak-kakak ya. Sebentar kakak-kakak. Jadi hari ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, dan nanti yang kedua adalah refleksi Kak. Jadi kita ada dua kegiatan dan ada 2 JP jam pembelajaran, 2 JP. Masing-masing 1 JP itu terdiri dari 45 menit. Nah, baik kakak-kakak, sambil menunggu teman yang lain, kita akan mulai. Adakah kakak-kakak di sini yang bersedia untuk memimpin berdoa? Persilakan. Silakan Kak, ada yang bersedia? Iya Kak, silakan Kak. Monggo. Mari kakak-kakak semua, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini lewat Gimet, semoga nanti kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Dengan Kak siapa tadi Kak? Namanya Rejosari ya tadi Kak? Dengan Kak Karjono Kak. Karjono, terima kasih Kak Karjono. Nanti bisa di rename ya Kak ya, bisa di rename terkait dengan nama, biar nanti kita gampang saling mengenal. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengenal, tapi juga mungkin ada yang belum ya Kak ya. Baik kakak-kakak, saya ucapkan selamat datang ya bagi kakak-kakak semua di program PPKG PJOK. Nah, saya izin memperkenalkan diri. Saya Ari Prasetyo Wibowo di SMK Negeri 2 Surakarta. Saya pendatang baru kakak-kakak ya di SMK di Kota Surakarta. Sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Sukoharjo
dari SMA CT Arsa Foundation, dan sekarang saya mengajar di SMK Negeri 2 Surakarta. Selama 3 bulan yang akan datang, saya akan bersama kakak-kakak untuk belajar bersama terkait dengan PKGP Serupa ini. Nah, sekarang saya mohon kepada kakak-kakak untuk bisa menuliskan nama kakak-kakak di kolom chat ya, kemudian bisa disertai dengan nama benda dan juga alasan kenapa kakak-kakak memilih benda tersebut, Kak. Silahkan, Kak, dipergunakan untuk kolom chatnya. Nama, kemudian nama peserta, dan juga alasan kakak-kakak memilih benda tersebut. Silahkan, Kak, adakah kesulitan, Kak? Bisa dituliskan nama kakak-kakak semua, kemudian pilih salah satu benda dan juga alasannya. Sebagai contoh, misalkan Ari Prasetyo Wibowo, kemudian ini sebagai contoh Kak Denny. Nah, kemudian benda yang dipilih adalah bola, alasannya karena hobi main bola. Kak Denny, yang ini hobi main bola. Kemudian Kak Karjono, ya, tubuh besar, dan juga benda yang dipilih adalah bola. Baik. Ada lagi, Kak? Silahkan. Kak Fuad. Ya, Kak Fuad memilih handphone karena bisa melihat dunia luar dan menambah informasi. Ada Kak Ilham Nawawi, pohon gabut, fleksibel. Baik. Baik, Kak, silahkan dipilih di kolom komentar, bisa ditulis. Kak Fahrunisa, sudah hadir 10 orang ya, Kak, kurang 2 itu. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada Kak Denny ya, untuk open mic Kak Denny untuk memperkenalkan nama, kemudian dari asal sekolahnya dari mana, Kak Denny. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama Siang, Kak saya Denny. Nama saya Denny Nur Susilo, asal sekolahnya dari SD Negeri Semarang 2 Surakarta. Kurang lebih itu dulu, Dua ya, Kak ya. Pak Ari. Siap. Terima kasih Kak Denny, salam kenal. Berikutnya ke Kak Karjono. Dipersilahkan Kak Karjono. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Karjono. Saya mengajar di SD Negeri Rejosari. Siap, terima kasih Kak Karjono. Ya, sama-sama Kak. Berikutnya, salam kenal Kak Karjono. Berikutnya Kak Ramadan Fuad. Kak Ramadan Fuad. Silahkan Kak Ramadan Fuad. Mic-nya bisa dibuka dulu, Kak. Ada kendalakah dengan mikrofonnya, Kak Ramadan Fuad? Cek. Ya, siap. Sudah bisa, Kak. Silakan, Kak. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ramadan Fuad Sai Pratama, biasa dipanggil Fuad, asal sekolah dari SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Terima kasih, Kak Iya, Ari. terima kasih Kak Fuad. Berikutnya boleh saya ke Kak Ilham Nawawi, Kak Ilham Nawawi. Boleh dibuka kameranya Kak Ilham dan mic-nya biar semua bisa melihat, Kak. Halo Kak Ilham. Oh, mic-nya error. Oh, boleh dibuka kameranya Kak. Dada dulu. Iya, ini Kak Ilham Nawawi. Siap, boleh Kak dari Kak Ilham Nawawi ya, dari SD Islam Unggulan Al-Khoir. Ya, ya, salam kenal Kak Ilham Nawawi, mungkin nanti bisa menggunakan headset juga ya Kak kalau mikrofonnya rusak ya. Baik, usahakan untuk pertemuan berikutnya nanti mikrofonnya sudah bisa teratasi gitu Kak. Baik, berikutnya ke Kak Fahrunisa. Kak Fahrunisa. Sudah hadir Kak Fahrunisa. Ya, bisa di open mic dan juga kamera Kak. Silahkan Kak Fahrunisa. Ya, Ya, siap. Silahkan memperkenalkan diri Kak. saya Nisa dari SD Negeri Beskalan Surakarta. Sekarang Surakarta. Baik Kak, terima kasih Kak Halo. Nisa. Salam kenal. Iya, sudah Kak. Kita ke Kak Badri Rohani. Kak Badri Rohani. Ya. Silahkan Kak Badri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak yang hebat ini, yang luar biasa. Siang-siang masih semangat. Perkenalkan, nama saya Badri Rohani. Siap. Kebetulan saya ngajar di SD Cemara 2. Bersama Kak Denny tadi ya Kak Iya, ya. betul. Iya, Itu Kang di satu sekolah Kak. Jadi nanti Betul. lebih gampang lagi ya Kak ya, bisa berkolaborasi. Siap. Ya, siap. Ikut aja kita. Oke. Ikut Iya, siap. sama senior-senior Semangat, ngikut Kak aja. Badri. Siap. Terima kasih. Baik, berikutnya ke Kak Sony Purbani. Silahkan Kak Sony. Ya, terima kasih. Kenalkan, saya Sony Purbani dari Ya. SD Muhammadiyah Mana, Kak? 3 Nusuan. Muhammadiyah 3 Surakarta ya Kak ya. Iya, terima kasih Kak Sony. Salam kenal. Baik, berikutnya ke Kak Ilham. Kak Ilham tadi udah ya? Kak Ilham tadi? Oh, Kak Ilham tadi sudah. Baik, kakak-kakak ada yang belum ya? Kak Agung? Kak Agung sudah Kak Agung? Kak Agung. Kak Agung, halo? Iya, halo. Ya, Kak Agung, silahkan Kak Agung. Ya, silahkan bisa memperkenalkan diri Kak Agung. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Agung Prayogi dari SMA Negeri 6 Surakarta. Iya. Aku SMA 6 Surakarta. Negeri 6. Ini Berapa kameranya Kak? 6 Surakarta. Iya. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Siap, aman. Enggak, ini sedang mau Baik. install tapi gagal, ini harus keluar browser dulu. Oh, siap. Itu berikutnya kita ke Kak Nanang. Kakak Nanang, sudahkah hadir Kak Nanang? Oke, Kak. Ya. Kameranya bisa dibuka Kak Nanang? Oh, Ya, sudah terlihat ganteng ya. Ganteng tenan. Silahkan Kak Nanang. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Silakan, Kak. Jaya. Jaya. Ornas ya hari ini kebetulan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Nanang Hani Rahmat. Saya mengajar di SD Negeri Rejosari bersama dengan Pak Karjono. Cukup sekian mungkin Kak. Yap, terima kasih. Ya, nantikan kita lebih lanjut lagi mengenal satu sama lain. Ya. Kak Nida,
Sudahkah hadir Kak Nida? Kak Nida belum hadir. Kita tunggu ya yang kenal Kak Nida. Mungkin Kak Agung mungkin Kak Nida bisa dijabri untuk bisa join ya Kak Agung ya. Satu instansi Kak Agung ya. Kak Ari, ini Terima kasih. saya hubungi langsung. Oke. Mohon ditunggu. Siap, terima kasih Kak Agung. Berikutnya Kak Risma. Kak Risma sudahkah bergabung Kak Risma? Belum juga. Risma. Kak Harwin. Kak Harwin sudah. Kayaknya sudah bergabung, namun mungkin ada kendala kendala terkait sinyal gitu ya. Sambil kita tunggu. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak ya, di sini saya akan memanggil atau mengundang semua peserta ini dengan kakak-kakak gitu ya. Jadi karena kita ada di PJOK gitu ya, ada yang muda, ada yang sudah senior gitu, tapi nanti di program PKG PJOK ini kita akan memanggil semuanya dengan kakak-kakak gitu ya, Kak Agung gitu, Kak Badri yang sudah senior gitu. Nanti mohon izin ya kami memanggil kakak-kakak, begitu juga kakak-kakak yang lain memanggil sesama peserta dengan panggilan kakak gitu ya, kayak di pramuka gitu, biar awet muda terus gitu ya kakak-kakak seperti itu. Baik kakak-kakak semuanya, kita hari ini nanti akan ada 2 sesi, yaitu sesi orientasi dan juga sesi refleksi lah. Kita saat ini berada di sesi orientasi kakak-kakak. Nah ini nanti adalah jadwal yang akan kita lakukan. Jadi ada 2 JP, kita akan selesai sekitar jam 2:30 lebih sedikit ya kak, karena kita tadi terlambat sekitar 10-15 menit gitu, kakak. Nah, adapun tujuan sesi materi orientasi ini adalah satu, fasilitator dan peserta saling mengenal kakak-kakak ya. Jadi kita akan saling mengenal, mungkin kakak-kakak belum mengenal saya dan saya belum mengenal kakak, kita jadi saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini tadi mungkin sudah disinggung pada saat pembukaan. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program itu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak minta 3 bulan ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan mapel yang kita ampuh, yaitu mapel PJOK. Nah, sekarang sebagai pertanyaan kakak-kakak, silahkan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah gitu ya. Jadi sebagai guru PJOK, apa sih tujuan kita mengajar PJOK di sekolah gitu. Kakak-kakak bisa dibantu untuk menuliskan di kolom chat. Dipersilahkan Kak. Baik. Untuk kesehatan jasmani dan rohani dari Kak Soni Purhani. Bagus sekali. Kakak-kakak yang lain mungkin silakan. Nah, dari Kak Denny, membuat sehat, bugar, dan bahagia anak-anak ini ya. Bahagia. Ya, dari Kak Ilham, berusaha untuk membuat anak-anak didik lebih sehat dan gembira. Selalu bilang gembira. Kakak-kakak yang lain, Kak Ramadan Fuad, membuat anak lebih senang, sehat, kreatif, bahagia, melatih kerjasama, dan menjaga sportivitas. Baik. Ada lagi? Kak? Kak Nanang memperkenalkan
memperkenalkan anak dalam berolahraga dan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kak Agung untuk mengembangkan kesehatan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan anak didik kita. Dan Kak Badri berperilaku hidup sehat sepanjang hayat. Luar biasa jawaban dari kakak-kakak, sungguh sangat luar biasa. Dan kita kakak-kakak akan tahu ya kakak-kakak, apakah betul PJOK itu untuk prestasi. Nah, ini ada grafik kakak-kakak, ini grafik Asian Games, prestasi Asian Games 40 tahun terakhir gitu ya. Data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Dan ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi dari grafik ini dilihat bahwa PJOK belum signifikan dalam menambah prestasi olahraga di Indonesia. Nah, lalu apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, tentunya mungkin tidak sesempit itu ya kakak-kakak ya. Tujuan PJOK tidak hanya sebagai hiburan. Lalu apakah betul seperti tadi yang dikatakan kakak-kakak juga, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya beberapa banyak jam pembelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kegiatan lain Kak, seperti kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, sedangkan kita kan ngajar hanya 2 atau 3 jam per minggu ya Kak ya. Apakah betul dengan jam tersebut bisa memenuhi tingkat atau meningkatkan derajat kebugaran para siswa kita? Nah, ini ada tantangan utama kita sebagai guru PJOK. Tantangan yang pertama adalah krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi kebanyakan di antara kita di guru PJOK itu masih belum tahu definisi atau posisi diri kita dan juga apa sih esensi adanya mata PJOK di dalam struktur kurikulum seperti itu. Berikutnya adalah krisis arah Pak. Cenderung tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child gitu ya. Jadi kita akan kehilangan arah gitu ya. Berikutnya adalah krisis fokus Kak. Nah, bidang studi yang terfragmentasi, kita terlalu banyak tujuan dan juga terlalu banyak capaian. Jadi fokusnya itu terpecah belah menjadi banyak sehingga apa yang menjadi substansi yang akan kita tuju itu justru malah hilang gitu. Jadi kita sudah kehilangan krisis identitas, kemudian juga krisis arah dan juga krisis fokus. Nah, tentunya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Karena tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pembelajaran yang dipandu secara pedagogis. Nah, ini kakak-kakak semua sudah bisa ya. Dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi ini tujuan dari PJOK tadi. Jadi mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pembelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving atau engaging, kemudian having fun versus enjoying. Engaging sendiri tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen dan berperan. Jadi siswa itu tidak hanya terlibat dalam pembelajaran PJOK, tetapi siswa tersebut atau peserta didik itu juga mempunyai komitmen
dan mempunyai peran atas komitmen tersebut. Ya. Kemudian enjoying itu siswa tidak hanya bersenang-senang, tapi dia juga bisa menikmati. Jadi setiap aktivitas gerak yang dilakukan itu tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang, tapi peserta didik juga bisa menikmati dari gerak yang telah ia lakukan. Nah, ini adalah komparasi kakak-kakak perbandingan pembelajaran perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, akan tetapi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid gitu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan pembelajaran saja, tapi guru PJOK diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua, kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas atau namun yang diharapkan idealnya guru PJOK itu pembelajarannya bisa mencakup semua peserta. Jadi tidak ada inklusivitas ya, eksklusivitas dan inklusivitas gitu ya. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, harapannya adalah pembelajaran untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan jika peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini kakak-kakak. Jadi perlu kita garis bawahi, yaitu aktif sepanjang hayat kakak-kakak ya. Kakak-kakak mungkin saat ini kakak-kakak membedah CP gitu ya, CP yang baru. Nah, CP yang baru itu sudah banyak sekali perubahan ya kakak-kakak ya. Sekarang banyak perubahan gitu ya. Jadi CP yang baru ini nanti memang diharapkan tidak pada prestasi, tapi peserta didik tahu bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu sudah menjadi kebutuhan atau gaya hidup kakak-kakak. Itu mengapa CP yang baru saat ini mungkin akan sangat jauh berbeda dengan CP-CP yang sebelumnya ya kakak-kakak ya. Nah, ini kakak-kakak, jadi adanya program PKG PJOK ini diharapkan nanti kita sebagai guru PJOK itu mengembangkan kompetensi sebagai guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian kita juga berkolaborasi dalam meningkatkan keaktifan komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas kakak-kakak. Nah, berikutnya kakak-kakak, dari dua tujuan ini nanti diharapkan guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian dampaknya adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tujuannya adalah kita membuat peserta didik kita itu berpartisipasi aktif dalam aktivitas gerak atau aktivitas jasmani sepanjang hayatnya. Baik, kakak-kakak, kita nanti akan berada pada modul 3 modul kakak-kakak ya. Jadi ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, saat ini kita berada pada modul 1, tepatnya di modul 1.1. Nah, nanti pada modul 2.1, kakak-kakak akan memperoleh tugas. Ya. Jadi mulai saat ini kakak-kakak bisa menyiapkan. Tugasnya nanti adalah kakak-kakak untuk ini
merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak nanti membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar dan juga nanti dipraktikkan kakak-kakak, dan dipraktikkan itu direcord di video. Jadi kakak-kakak nanti membuat video. Nah itu nanti due-date-nya untuk pembuatan video ini pada modul 2.1. Video tersebut berdurasi 30 menit kakak-kakak ya. Nah ini kakak-kakak. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Nah, jadi praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural saja kakak-kakak. Jadi seperti biasanya kakak-kakak kalau mengajar ya, mulai dari pendahuluan, inti dan penutup, rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi tidak boleh diedit ya kakak-kakak. Jadi 30 menit itu tanpa edit gitu ya. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera itu dapat menangkap semua peserta didik. Boleh kakak-kakak menggunakan tripod itu juga boleh. Nah itu nanti silahkan, nanti tergantung kakak-kakak. Yang penting penempatannya bisa mencangkup semua peserta didik. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Nah karena dituntut untuk terekam jelas, nanti kakak-kakak bisa menggunakan alat bantu seperti mic wireless dan sebagainya. 4, kemudian diunggah kakak-kakak ya, diunggah RPP atau modul ajarnya dan link rekaman pembelajaran LMS. Jadi nanti kakak-kakak membuat video tanpa diedit, kemudian di-upload di YouTube. Nanti yang dikumpulkan di LMS adalah modul ajarnya dan juga link YouTube-nya kakak-kakak. Nah, nanti untuk due date atau batas waktu pengunggahan yaitu 8 Oktober 2024 kakak-kakak. 8 Oktober 2024. Karena nanti sekitar tanggal pertengahan Oktober, sekitar tanggal 13, kita akan bertemu kakak-kakak secara tatap muka. Sehingga video kakak-kakak nanti akan menjadi pembahasan bersama, akan kita bahas bersama pada forum tersebut kakak-kakak ya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Silakan kak kalau ada pertanyaan. Oke kak, silakan kak Sony. Oke, Kak Ari mohon izin bertanya terkait dengan itu kan membuat modul ajar lah. Untuk materi ajarnya itu apakah ditentukan atau ya bagaimana? Bebas kak, bebas. Silakan Kak Sony boleh menentukan sendiri materi apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut kak. Jelas Kak Sony? Jelas Pak. Kalau penggunaan media itu juga boleh Pak dalam pembelajaran menggunakan media audiovisual. Ya, boleh. Jadi kakak-kakak dalam video ini seperti biasa aja, kakak-kakak mengajar seperti biasanya aja. Seperti harian kakak mengajar bagaimana, seperti itu kak. Jadi tanpa editing ya kak ya. Waktunya 30 menit saja sehingga nanti modul ajarnya durasinya juga 30 menit kak. Itu kak ya. Untuk estimasi waktu di modul ajar juga 30 menit kak. Itu kak, ada pertanyaan lagi kak, silahkan. Ya kak Ramad. Ya Kak Ari mau tanya. Untuk video yang berdurasi 30 menit itu harus lengkap dengan pembukaan, inti, dan penutup atau hanya sekedar berjalan saja 30 menit Kak? Mohon penjelasan. Ya, baik. Jadi dari 30 menit itu nanti adalah kegiatan secara keseluruhan ya Kak ya, dari pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi kakak-kakak nanti membuat perencanaan di modul ajar, waktunya 30 menit. Nah
itu nanti diaplikasikan atau dipraktikkan dalam video tersebut. Jadi terdiri dari pembukaan, kemudian inti, dan penutup. Oke. Untuk waktu 15 menit gitu ya, ini kita cut menjadi 3 atau 5 menit seperti itu Kak Rahmat dan Fuad ya. Oh iya, siap. Oke, matur suwun Kak Ari. Siap, bungkus ya Kak ya. Siap, terima kasih Kak Fuad. Berikutnya kakak-kakak ada pertanyaan lagi? Baik, nanti kalau sudah tidak ada, kalau masih ada pertanyaan, kita bisa tanya di grup ya Kak ya. Jadi nanti biar semuanya juga akan tahu, dan waktunya masih lama Kak. Waktunya masih 1 bulan lagi ya. Kakak punya waktu 1 bulan lagi untuk mengerjakan tugas video ini. Nah, sekarang kita akan memetakan ya harapan dan kekhawatiran kakak-kakak. Tentu kakak-kakak mempunyai harapan dan juga kekhawatiran. Ya, contoh mungkin kekhawatirannya adalah, waduh ini nanti tugasnya banyak, saya nggak bisa nih. Nanti kekhawatiran nanti bisa dituliskan ya Kak ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi dalam perjalanan PKG PJOK ini. Ya Kak Badri? Mohon izin mau ke belakang dulu. Oh silahkan, nanti kakak-kakak jikalau ada izin bisa di komen aja ya Kak ya, di kolom komentar gitu, nanti nggak apa-apa. Silahkan Kak Badri ya. Nah, baik, kita akan memetakan terkait dengan harapan dan tantangan gitu ya kakak-kakak. Sekarang kita akan ke harapan dan pemetaan. Silahkan kakak-kakak. Sebentar, ini saya share linknya ya. Nah, share link di komen ya Kak ya. Nanti silahkan kakak-kakak untuk membuka halaman tersebut ya. Linknya saya share di komentar. Silahkan diklik. Silahkan diklik ya Kak ya. Sudah diklik Kak? Apakah kakak-kakak sudah mengklik link yang saya tadi buat Kak? Nah, silakan nanti tulis jawaban kakak-kakak seperti di sini ya. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama PKG PJOK ini? Klik ini ya Kak ya. Klik di sini, kemudian pilih warnanya Kak. Kita sepakati mungkin warna kuning ya Kak ya. Nah, warna kuning di sini, kemudian tulis Kak harapannya. Misalkan saya ingin, nah ini Kak, saya ingin belajar lebih terkait PJOK. Nah, nanti bisa, kalau itu kurang besar Kak, ini bisa dibesarkan lagi Kak. Itu ya Kak ya, silakan dituliskan Kak. Jangan lupa tulis nama dulu dan juga alasannya Kak, nama dan alasan. Kak Sony sudah masuk. Nah, oke. Ada 3 pertanyaan Kak, silahkan dijawab ya Kak pada kolom sini ya. Nulisnya pakai ini ya Kak ya, yang ini, yang gambar kertas ini, sticky note. Sticky note, kita klik, kemudian kita arahkan ke kolom yang akan kita jawab Kak.
3 dijawab semua, Kak. Ya, siap Kak, dijawab aja Kak, singkat aja Kak. Silakan Kak, bisa ditulis. Ya, silakan Kak Sony bisa ditulis namanya dulu, terus alasannya Kak. Kakak-kakak tinggal klik ini aja, klik tombol sticky note, kemudian ke kotak yang ingin dituju Kak. Ya, pelan-pelan ya. Kakak yang lain ada kesulitankah? Kak Sony sudah menulis. Nggak bisa, Kak. Silakan kakak yang lain. Nah, caranya klik ini Kak. Caranya klik di sticky note. Klik sticky note. Nah, terus pilih warnanya. Misalkan hijau, terus gerak ke sini Kak. Nah, ini muncul. Muncul, jawab sesuai pertanyaan. Tinggal tulis saja alasannya. Ya, sudah bisa dibesarkan. Siap Kak. Wah, coba terus Kak. Bisa Kak? Oke. Oke, sip. Kak Arwin, silakan Kak Arwin. Siap. Ini Kak Sony sudah. Kak Sony sudah. 1. Membuat anotasi. Kak Ari. Siap Kak. Bisa tolong diulang lagi. Gimana? Karena ini terkendala sinyal di sekolahan itu agak. Karena ini terkendala sekolahan itu agak sedikit. Kak Arwin, suaranya putus-putus ya. Gimana?
Eh, tolong diulangi lagi ya untuk yang sticky note ini. Untuk yang memasukkan sticky note ini kan. Oh ya, siap. Jadi klik ini ya Kak ya, klik ini. Lihat mouse saya Kak, lihat ya. Iya. Ini diklik, terus pilih warna, misalkan hijau. Tapi nanti kita pilih kuning ya Kak ya. Nah misalkan hijau. Terus mau menjawab pertanyaan ini klik di sini Kak. Nah, klik di sini aja. Tulis aja Kak. Nah, tulis ini, tulis nama dan jawabannya. Ini juga bisa dibesarkan Kak. Seperti ini. Pak Arwin, jelas Kak? Oke. Terus untuk filenya ini gimana? Apanya Kak? Untuk filenya ini. Filenya apa ya Kak? Oke Kak Arwin, gimana Kak Arwin? Kak Sony Purbani sudah, Kak Denny Nursusilo. Telepon saya semoga. Siap Kak Agung, nggak masalah Kak Agung, nggak masalah. Nggak masalah Kak Agung. Baik kakak-kakak, ini bisa kita selesaikan nanti dulu ya kakak-kakak ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Penting linknya ada, nanti kakak-kakak mengisi lagi setelah mungkin apa namanya ini selesai gitu ya. Baik Kak, sudah ya Kak ya. Oke Kak, kita kembali ke laptop dulu Kak. Nah, kita kembali ke Gmail dulu. Nah, baik kakak-kakak, kita akan ke laptop. Baik, nanti kakak-kakak bisa menulis kembali ya, menulis kembali terkait apa sih harapan dan juga ketakutan dari kakak-kakak semua gitu ya.
Nah, kakak-kakak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti akan menjadi patokan kita selama pembelajaran kita 3 bulan ke depan, gitu ya Kak ya. Selama pembelajaran 3 bulan ke depan, sehingga nanti harapannya adalah kita sebagai satu kelas ini bisa menjadi keluarga ya Kak ya, menjadi tim ya, menjadi tim yang tangguh gitu ya, sehingga nanti semuanya akan lulus. Nah, kakak-kakak di sini sudah ada kesepakatan kelas, ada 5 kesepakatan kelas ya. Adakah dari kesepakatan ini yang harus kita hapuskan? Kakak-kakak juga nanti silahkan menambahkan gitu ya, 5 dari 5 ini Kak. 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Gitu. Setuju Kak? Setuju. Kakak-kakak semuanya setuju? Setuju, Kak. Setuju Kak ya? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Ya, oke. Yang kedua, ya siap. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju Kak ya ini ya? Setuju. Setuju, Pak. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi saling menghormati tadi Kak ya. Ya, setuju. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh Kak. Jadi nanti diusahakan kakak-kakak pada saat pembelajaran tatap maya itu bisa hadir secara penuh, meskipun saya menyadari, saya tahu bahwa kakak-kakak di sini pekerjaannya luar biasa gitu ya. Yang kelima, diusahakan selalu dalam on cam ya Kak ya, selalu diusahakan dalam on cam. Bisa disepakati ya Kak ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Ya, siap. Terima kasih kakak-kakak. Ada tambahan lagi Kak? Mungkin? Ada tambahan lagi? Bawa cemilan enggak itu, Pak? No. Sudah? Boleh, silakan. Silakan nanti karena kita terkadang ada 2 JP, 3 JP gitu, silakan kakak-kakak untuk menyediakan minum dan kudapan gitu ya Kak, biar nanti nggak ngantuk gitu ya, biar bisa berpartisipasi secara penuh gitu ya. Oke Kak? Baik. Sudah Kak? Oke. Nah ini kesepakatan kita bersama ya Kak ya. Menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Jadi diusahakan kalau nanti kita ada Zoom atau Jimit jam 1, sebelum jam 1 semuanya untuk bisa sudah hadir gitu ya Kak ya. Biar nanti kita bisa tepat waktu. Jadi tidak molor begitu Kak ya. Tadi kita molor 15 menit ya Kak ya. Sekitar 15 menit. Kemudian resen juga, kalau ada gangguan teknis itu hal wajar Kak. Jadi nanti kalau misalkan sinyal, kemudian hujan sinyalnya hilang, itu juga suatu hal yang wajar. Itu kan. Ya. Baik, kakak-kakak ada yang disampaikan dulu, Kak? Mohon izin Kak Ari mau bertanya. Oke, silakan Kak Sony. Terkait izin, seumpamanya ada kepentingan seperti itu, bagaimana? Iya, Kak. Baik, kakak-kakak nanti silakan jikalau ada tugas yang memang sifatnya bisa diusahakan untuk tetap bisa join ya Kak ya. Jadi kita tidak setiap hari Jimit itu tidak Kak. Jadi nanti ada jadwal-jadwal tertentu. Setelah pertemuan ini nanti saya akan share kalendernya ya Kak. Jadi kakak akan tahu bahwa kegiatan kita besok apa seperti itu ya. Zoom-nya hari apa saja kayak gitu. Diusahakan nanti kalau ada penugasan yang memang tidak bisa ditinggalkan, kakak-kakak sebisa mungkin tetap join Kak ya, meskipun nanti kurang aktif seperti itu ya. Nah, nanti diusahakan tetap join. Nah, joinnya itu harus lewat LMS ya kakak-kakak, menggunakan akun belajar ID. Harus lewat LMS supaya nanti aktivitas kakak-kakak itu bisa terekam di LMS.
Sehingga nanti kakak-kakak ketika nanti ada penilaian, kakak-kakak ada jejaknya. Oh ini tadi masuk, oh time spend, karena nanti time spend-nya kakak-kakak akan dilihat, keaktifan kakak-kakak di LMS itu juga akan dilihat kakak-kakak. Jadi nanti akan menjadi salah satu faktor penilai. Time spend-nya kok sedikit banget, jarang buka LMS, itu nanti juga akan menjadi penilaian tersendiri gitu ya kakak-kakak ya. Jadi alangkah baiknya nanti kakak-kakak juga aktif ya, aktif di dalam pembelajaran PJOK ini. Kakak-kakak nggak perlu khawatir, kakak-kakak nggak perlu khawatir. Kita nanti akan menjadi tim, kita harus jadi super tim ya kakak-kakak. Nanti bukan kerja secara mandiri, tidak, tapi menjadi super tim. Yang kerja mandiri adalah penugasannya kakak-kakak. Penugasannya nanti menjadi penugasan yang harus kita kerjakan secara individu. Dan ingat kakak-kakak, pada program ini kita menggunakan pendekatan andragogi kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak sampaikan saja, tidak ada hal yang salah di sini. Apa yang menjadi pendapat kakak-kakak bisa disampaikan ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita akan masuk ke sesi refleksi ya. Sebentar kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, kita akan masuk ke refleksi ya kakak-kakak ya. Refleksi nanti mempunyai waktu yaitu 1 JP kakak-kakak ya, 1 JP atau 45 menit gitu ya. Saya nanti berharap kakak-kakak di sini bisa hadir tepat waktu ya kak untuk pertemuan berikutnya, sehingga nanti pembelajaran itu akan kita mulai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan tetap maya lagi kakak-kakak, kita bisa sepakati loh kak, jam berapa sih seharusnya kita atau enaknya kita nanti Zoom. Jadi antara fasil dan peserta itu sama-sama punya waktu yang longgar ya kak ya. Kita kan guru PJOK biasanya di SD, di SMP itu setelah jam 11 atau jam 12 biasanya sudah agak longgar gitu ya kak ya. Kalau di SMA, di SMK biasanya kelasnya banyak jam gitu ya. Baik kak, share screen saya apakah sudah muncul kak? Belum mas. Oh belum ya, baik sebentar saya stop. Ada kendala kayaknya di share screen-nya ya. Baik kak, apakah sudah muncul kak? Ya. Ya kak, sudah muncul kakak? Ya sudah. Oke, baik kakak-kakak, kita ada di modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kita akan 1 CP ya, dengan tujuan bahwa peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid kakak-kakak. Agenda kita pada sesi refleksi ini adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian menganalisis cerita. Nah, kakak-kakak, ini ada kata-kata mutiara dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin
hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak jangan sungkan untuk bertanya. Nah, kita nanti ketika ada yang bertanya, maka silakan kakak-kakak yang lain bisa boleh memberikan pendapat atas pertanyaan tersebut gitu ya kakak-kakak ya, karena kita menggunakan metode andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Kita mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi, yang kedua apa itu refleksi, dan yang ketiga apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, ini adalah tindakan seorang guru kakak-kakak. Nah, ini tindakan rutinitas kita mungkin di sini ya, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita refleksikan, maka tindakan rutin ini bisa berubah menjadi tindakan reflektif. Contohnya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kemudian, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Kemudian, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi, penyampaiannya, rutinitasnya sama, tapi nanti tindakannya yang akan berbeda ya kakak-kakak. Baik, ini adalah 7 karakter praktik pengajar efektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajarkan. 3, bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan luas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Dan 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk pengembangan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ada pertanyaan Kak dari 7 karakteristik praktik mengajar efektif? Lanjut Kak? Lanjut Pak, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menganalisis cerita ya kakak-kakak. Akan menganalisis cerita. Nah, silahkan kakak-kakak, ceritanya sudah muncul? Nah, kakak-kakak sudah bisa dilihat di layar Kak? Silahkan dibaca Kak. Iya, siap. Ya, silahkan dibaca Kak. Ya, sudah selesai Kak? Oke, kita ke pertanyaannya ya Kak ya. Ya, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. 2, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Itu ya Kak ya. Nah, jawaban kakak-kakak nanti silahkan kakak-kakak tuliskan di LMS ya kakak-kakak ya. Saya buka dulu LMS-nya kakak-kakak sebentar. Nah, kakak-kakak untuk ke LMS nanti kakak-kakak bisa ini ya, semua modul kemudian lihat ya kakak ya. Nah, kita tadi ada di sini ya kakak ya. Kalau ada tanda hijau seperti ini Kak, ini berarti nanti kita kelas online Kak. Kelas online. Ya. Kelas maya, tatap maya ya kakak-kakak. Nah, nanti kakak-kakak apa namanya refleksinya ya. Kita lihat dulu Kak. Nah, di sini Kak. Sebentar. Nah, nanti kakak-kakak juga akan menjawab soal di sini ya Kak ya. Ini ada waktunya juga. Ada waktunya untuk menjawab, silahkan kakak-kakak nanti di sini. Nah, untuk tadi pertanyaan Kak, untuk pertanyaan sebentar Kak, saya carikan dulu. Nah, ini kakak-kakak ya. Ini nanti kakak-kakak bisa menjawab di sini ya Kak ya. Tulis jawaban di sini. Nah, ini kakak-kakak ya. Sudah jelas ya Kak ya? Nanti untuk praktik apa namanya menjawab pertanyaan tadi, yang pertanyaan cerita yang ada di Google Meet tadi gitu ya. Kakak-kakak nanti pelajari ini dari awal ya Kak ya. Nah, ini nanti kalau kakak-kakak sudah dilaksanakan, biasanya di sini akan ada tombol hijaunya ya Kak ya. Ada tombol hijaunya gitu ya Kak ya. Sudah dilakukan. Nah, nanti ini dibuka kakak-kakak, selain ada di Gmeet, kita juga nanti akan belajar secara mandiri di LMS ya kakak-kakak. Jadi ini nanti adalah materi-materi yang akan kakak-kakak pelajari seperti itu Kak. Nah, ini nanti untuk pertanyaan tadi Kak, ceritain nanti kakak-kakak bisa apa namanya menjawabnya di LMS Kak. Ya. Boleh diulang tadi pertanyaannya? Ada pertanyaan Kakak? Ceritanya. Halo Kak. Siap? Boleh ditayang ulang ceritanya nggak? Iya, silahkan kakak-kakak menuju LMS, ya. Kemudian dijawab ya Kak ya. Punten Kak Ari. Jadi untuk tadi sudah masuk ke LMS ya Mas ya? Yang tadi termasuk pertanyaan, termasuk jawabannya itu juga langsung ke LMS ya? Begitu kan ya Kak? Betul sekali Kak, gitu. Betul, betul. Jadi kakak-kakak, apa namanya kita, ketika menjawab itu nanti bisa di LMS ya kakak-kakak. Jadi nanti ceritanya seperti ini, nanti di LMS ada kakak-kakak ya. Ya, siap Kak, ini soalnya, kemudian nanti jawabannya di LMS. Nah, LMS-nya sebelah mana Kak Ari gitu ya. Nah, LMS-nya nanti kakak-kakak masuk ke ini ya. Nah, ini sebentar. Ini Pak realisasikan sekalian untuk di LMS ya Kak ya. Saya izin untuk masuk LMS Kak ya. Semuanya aja ya Kak ya. Baru ya, jadi LMS-nya nanti kakak-kakak ketik lms.guru.kemdikbud.go.id
kakak-kakak sudah bisa semua atau ini. Nah, terus nanti dipilih Kak. Kakak-kakak pilih yang PJOK Jateng Surakarta. Nah, ini LMS-nya. Nah, loginnya dengan email guru ya Kak ya. Belajar ID. Nah, terus student dulu aja Kak. Nah, ini kan tampilan di LMS kakak-kakak. Kak. Nah, terus ini semua modul ya Kak ya. Nah, semua modul. Nah, ini nanti dibaca Kak. Mungkin kakak-kakak sudah baca ya. Ini informasi, ini pengantar, ini etika penggunaan bahan ajar. Nah, ini penting Kak. Kemudian ini untuk unggah surat izin. Nah, kakak-kakak belum mengunggah surat izin, silahkan. Hari ini hari terakhir ya Kak ya. Kemudian unggah fakta integritas. Sudah Kak ya, ini ya. Ya Kak ya. Oke, terus kalau ada tanda seperti ini Kak, nah, seperti ini, itu berarti kakak-kakak ada kelas online Kak. Nah, ini nanti kalau sudah dilakukan, tulisannya masih seperti ini Kak, berarti ini belum terbuka. Belum terbuka ini karena memang nanti belum dibuka secara tanggal, itu satu ya Kak ya. Atau memang harus ada materi yang harus dilewati dulu Kak. Seperti ini belum terbuka karena mungkin ini belum dilakukan Kak, pertemuan orientasi ya. Kita klik dulu. Iya Kak ya. Nah, ini nanti bisa dilengkapi ya Pak ya Kak untuk apa namanya tadi yang Figma ya Kak ya. Linknya ada di kolom komentar. Nah, ini koneksi saya agak lambat ya Kak ya. Tuh, masih muter-muter ya Kak ya. Nah, ini masih muter-muter ini Kak. Nah, ini untuk masuk ke ruang virtual. Nah, ini sudah Kak. Kalau kita balik aja ke semua modul ini. Nah, ini ke Gmeet-nya tadi ya Kak. Usahakan loginnya dengan menggunakan akun Belajar ID ya Kak ya. Jangan lupa untuk cek di sini selalu menggunakan Belajar ID. Karena kalau kakak-kakak login email Gmail di browser itu banyak, maka di sini nanti juga akan muncul email yang berbeda, maka dipastikan sini adalah belajar.id kakak-kakak ya. Nah, ini kalau sudah centang kan Kak ini. Nah, ini sudah centang Kak. Kalau tadi kan belum centang. Ya. Oke, sebentar. Terlihat nggak Kak ini saya? Nah, ini sudah centang kan Kak? Nah, ini sudah centang. Karena tadi kita sudah melakukan pertemuan ini, sudah kita klik. Nah, ini jadi tercetak tebal. Nah, tercetak tebal. Itu Kak, ini tercetak tebal. Itu. Nah, ini nanti diklik dulu Kak, biar modul 1.1 ini nanti terbuka. Ya, jadi kakak-kakak nanti ini diklik dulu, biar modul 1.1 terbuka. Nah, ini syaratnya kan prasyarat paket modul 1 paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK gitu. Jadi nanti kakak-kakak mengerjakan tugas di sini sesuai dengan timeline Kak, sesuai dengan jadwal. Nah, timelinenya nanti akan saya share Kak gitu. Baik Kak, sebelum kita akhiri ada pertanyaan Kak? Mungkin bingung terkait dengan program. Silakan Kak Sony Purbani. Silakan Kak. Mau izin bertanya Kak Ari terkait dengan yang
panjenengan sampaikan tadi jika bisa di-share kembali di grup WA ngoten pripun biar kita bisa baca kembali ya kan. Oh baik, PPT-nya ya Kak ya? Iya. PPT-nya, ya. Jadi gini Kak, sebenarnya PPT ini tadi juga ada pada LMS Kak, tapi wujudnya tidak PPT. Kalau di LMS wujudnya tidak PPT, hanya nanti tulisan Kak, tulisan gitu lah Kakak bisa baca di situ. Contoh, ini refleksi ya Kak ya. Nah, kayak gini Kak, ini nanti di klik aja. Lanjut, ini Kakak nanti akan belajar di sini Kak. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini Kak. Nah, ini nanti dia akan ada apa namanya? Ini Kak akan ada muncul materi-materi yang sudah saya sampaikan di PPT tadi Kak. Tapi wujudnya tidak berupa PPT, tapi ringkasan gitu Kak. Jadi nanti kakak-kakak silahkan setelah ini bisa mengeksplor LMS-nya kembali. Jikalau ada kesulitan, nanti bisa bertanya Kak gitu. Kita kan dekat ya Kak, ini alhamdulillah kan semuanya di Kota Solo gitu ya, memungkinkan nanti Sinyalnya hilang. Sinyalnya ketemu sama sinyalnya gowo gitu. Gowo nanang. ya. Sinyalnya hilang ya Kak ya? Yang Ya. tadi ya, yang baik, kita lanjutkan di sini Kak. Ini ngelos ini sinyalnya. Baik Kak, ada pertanyaan lagi Kak? Kak Sony itu jelas ya Kak Sony ya? Tadi ya. Jadi nanti bisa dilihat di LMS lagi Kak Sony ya. Siap Kak, jelas. Oke. Terima kasih. Ada yang lain Kak? Silahkan Kak. Ada pertanyaan. Mungkin saya Kak Ari. Ya? Terkait dengan penekanannya kan pada tugas ya, tugas yang harus dikerjakan. Nah di LMS itu kan ada nggak batas waktunya pengerjaan? Mungkin satu modul itu harus dikerjakan dalam jangka waktu 1 bulan misalnya, atau modul 2. Nah itu nanti mohon juga disampaikan terkait dengan waktu. Siap. Baik Kak. Jadi nanti ini juga tugas fasilitator Kak. Tadi Kak Badri setiap penugasan itu nanti akan ada waktu untuk mengerjakan Kak. Jadi ada due date. Seperti kita memberikan tugas kepada siswa, nanti dikumpulkan sebelum tanggal 5 katakanlah ya. Maka nanti itu juga tugas fasilitator Kak, untuk mengingatkan kepada peserta Kak, jikalau ada yang belum mengumpulkan seperti itu Kak Badri. Jadi ada tenggang waktunya juga Kak Badri gitu ya. Nanti kita sama-sama saling mengingatkan ya. Jadi saling mengingatkan gitu. Siap Kak Badri ya. Jadi nanti nanti kami kirim template-nya Kak. Siap. Ya, karena gitu, juga teman-teman banyak Kak. juga yang tugas yang lain, mungkin ada pelatih. Betul, ya. Saya Jadi menyadari hal itu Kak Badri. Jadi nanti olahraga yang penting pukul dulu ya Kak ya. Semuanya jalan gitu ya. Olahraga harus semuanya bisa jalan gitu. Nanti jangan khawatir Kak, kita sama-sama. Jadi harus jadi super tim gitu kakak-kakak ya. Boleh Kak, kalau ada pertanyaan lagi Kak? Jadi kalau kesulitan ya dikerjakan gitu. Terima kasih. Ya, sulit kerjakan, mudah kerjakan. Nanti kita sharing-sharing Kak ya, sharing-sharing ya Kak ya. Siap aman gitu ya. Kak Nida tadi sudah hadir nggih? Santai serius tapi santai, Sirsan gitu. Kak Risma tadi sudah hadir belum Kak Risma nggih? Halo? Kak Risma belum ada nggih, belum hadir nggih. Belum hadir Kak Risma dari SD Negeri Manan Kota Surakarta nggih.
Ada yang kenal Kak Risma? Kakak-kakak ada yang kenal dengan Kak Risma kah? Ya, mungkin tadi di grup Igor Banjarsari juga sudah disampaikan kok. Itu. Oke Kak, ya terima kasih Kak Badri. Jadi kita kan kebetulan ada di Kecamatan Banjarsari ya Kak ya. Ada di SD, SLTP dan juga SMA, SMK gitu ya. Jadi nanti lebih enak saling mengingatkan gitu ya Kak ya, saling mengingatkan kalau ada yang terlewat. Dan nanti mohon untuk bisa dihubungi gitu. Terutama yang guru-guru SD ini biasanya jaringannya kuat sekali ya, salah satu kecamatan sering bertemu gitu ya. Kalau SMA SMK kan cakupannya kota, jadi mungkin jarang juga. Jadi nanti saling mengingatkan. Baik kakak-kakak, ada pertanyaan lagi kah? Cukup Pak. Oke, cukup. Baik kakak-kakak, cukup ya. Biar nanti 3 bulan itu kita penugasannya berjalan dengan enak kakak-kakak ya. Alangkah baiknya kita nanti ada leadernya kakak-kakak ya, ada pemimpinnya. Nah, kita kalau hari ini kita sepakati kita untuk memilih ketua gitu ya. Apakah kakak-kakak setuju? Itu Kak, jadi kita ketua ya Kak, ada ketua ya, nanti ketua bertanggung jawab terhadap anggotanya gitu ya, saling mengingatkan dan semuanya juga harus bertanggung jawab ya kakak-kakak ya. Kira-kira adakah di kakak-kakak ini yang menjadi volunteer untuk bisa menjadi Pak Badri itu ketuanya Pak. Badri ketuanya. Oh iya, ada yang ketua KKG di ini ya, KKG. Pak Badri saja ketuanya. Oh, dari Kak Fuad tadi milih Pak Badri, Kak Arwin milih Pak Badri gitu. Pak Badri. Pak Badri ketuanya keluar. Aku ki wis tuwa. Ya. Jadi teman-teman yang lain jangan enggak, saya persiapan mau Forda itu loh. Forda gitu ya. Iya. Jadi nanti ya, siap. teman-teman juga mengerti lah. Sip ya. Kapan Kak Badri? Mas Sony aja. Itu mungkin jaringannya lebih luas. Itu nggih. Siap. Ya, yang perempuan ya, kakak-kakak yang perempuan juga boleh loh jadi ketua ini ya. Kak siapa ini? Kak SD Beskalan besok namanya diganti dengan nama yang asli ya Kak ya, biar kita nanti saling kenal ya Kak ya Kak. Ini Kak Beskalan ini Kak sinten nggih? Nisa ya tadi ya. Pak Fakhrunisa ya Pak Fakhrunisa nggih. Jangan laki-laki saja Kak. Iya. Masih muda langkahnya kan lebih lebar. Iya. Tadi Kak Risma belum gabung ya. Kak Harwin juga sudah tadi ya Kak Harwin. Baik, apakah kita sepakati Pak Badri atau Kak Sony Purbani? Kita polling kali ya nanti ya. Kita polling di grup ya kakak-kakak ya. Ya. Oke, siap. Ya Kak Harwin ada pertanyaan kah? Sementara cukup, dan usulan saya Badri saja karena selalu melangkah ke depan Pak Badri. Oh gitu ya. Punya ini ya Pak ya. Selalu mempunyai langkah ke depan ya Kak ya, Kak Arwin ya. Iya betul, karena instruktur senam saya. Oke, baik. Halah. Luar biasa aktif ya di senam di. Baik Kak Badri, oke ya Kak Badri ya. Nanti kita tanggung bersama-sama Kak Badri ini sebagai leader saja Kak Badri ya. Nanti mohon kesediaannya Kak Badri. Oke siap Kak Badri. Ya nanti kalau tugas-tugas saya juga dikerjakan ya.
Wah, nanti kita diskusikan bersama Kak Badri. Artinya bahwa saling bertukar pikiran saja. Kalau tugas tetap dikerjakan sendiri ya Kak ya. Tapi nanti tidak ada salahnya jikalau berbagi praktik baik. Artinya memberikan masukan-masukan terkait cara mudah mengerjakan tugas seperti apa gitu. Jika ada teman-teman yang kebingungan gitu ya Kakak ya. Siap Kakak-kakak. Baik Kakak-kakak, kiranya cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya nanti sebentar saya bukakan kalender dulu Kakak-kakak ya. Nah, kita nanti Kakak-kakak kita akan bertemu lagi ya di ruang maya. Di ruang maya itu nanti tanggal 11 ya Kak ya. Tanggal 11. Nanti dipersiapkan kakak-kakak tanggal 11, mungkin kakak-kakak juga kegiatannya banyak. Nah, nanti mohon untuk bisa menyesuaikan ya kakak-kakak ya. Jadi menyesuaikan terkait dengan status peran kita dalam pendidikan ini ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak setelah ini dan besok. Jadi ada hari ini dan besok kakak-kakak untuk bisa mengerjakan modul 1.1 ya kakak-kakak ya. 1.1 mengerjakan modul 1.1 dan selanjutnya nanti kakak-kakak kita akan bertemu di hari Rabu ya. Kita akan bertemu di Zoom lagi di hari Rabu. Gitu ya kakak-kakak. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada, alhamdulillah. Baik, kita akhiri kakak-kakak. Iya, baik. Tadi yang membuka doa Kak siapa tadi? Badri ya kayaknya tadi. Ya? Pak Karjono. Kak Karjono, ya Kak Karjono. Bisa ditutup Kak Karjono. Silahkan bisa dipimpin doanya. Tidak bisa, biar saya yang menutup ini. Oke, silakan. Ya, Karjono berdoa dulu. Oke, siap. Izin kakak untuk oke. Terima kasih Kak Ari Prasetyo Wibowo atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu dikasih kesehatan. Menutup kegiatan pada sore hari ini, marilah kita tutup bacaan doa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi sudah selesai belum Kak? Terima kasih Kak Nanang. Terima kasih Kak Nanang. Ya, kakak-kakak kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Oke. Baik, untuk Kak Agung. Ya, Kak Agung bisa menyumbangkan gaya berfoto Kak Agung. Silakan Kak Agung, disumbangkan gaya berfotonya gimana? Oh, gayanya smile gini aja. Oh, gini, smile. Oke, kakak-kakak Ira smile dulu kakak-kakak. Iya. Oke, nanti smile dulu Kak Badri, jadi smile dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Ayo Kak Agung smile dulu ya. 1, 2, 3. Baik, saya record dulu. Oke. Siap. Kakak-kakak. Salam olahraga. Iya. Ada gaya yang lain Kak? Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Salam olahraga Kak. Oke, 1, 2, 3. Baik. Satu lagi gaya Kak Badri mungkin. Oh ya, ini ya. Cinta. Siap, cinta. 1, 2, 3. Kak Sony yang metal sendiri ini Kak Sony. Baik, sudah saya kirim di grup ya kakak-kakak ya. Kak Badri.
Siap, kakak-kakak. Ya, sampai ke penghujung kita di hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kakak-kakak. Tentunya saya sebagai fasilitator dalam penyampaian materi dan memandu sesi ini banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, gitu ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya kak ya, jangan kapok. Nanti kita harus lulus bersama kak ya, lulus bersama. Siap. Kak Nanang dan Kak Karjono ini satu tempat ini ya. Ini. Iya siap. Bawa silakan dilanjutkan aktivitasnya kak. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu, jangan lupa bahagia kak.